Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Yumai Talk Podcast Domba Duafa Jogja. Sekarang kita dengan konsep baru, kita outdoor. Cuaca lumayan mendung. Jogja kayaknya udah mulai mau musim hujan kayaknya. Nah, kita di edisi edisi keberapa lupa. Nah, hari ini kita akan ngobrol dengan bukan tamu, tetap tuan rumah sih. Tuan rumah. Nah, ini kita ngobrol dengan Mbak Ayu. Halo, assalamualaikum Mbak Ayu. Waalaikumsalam Mas Adi. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Mbak Ayu ini dari tim pendidikan ya, pendidikan Dompet Duafa Yogyakarta. Oke. Sudah berapa lama Mbak di Dedek Jogja? Di Dedek Jogja sejak tahun 2019, sekitar 1,5 tahun lah Mas. Langsung di pendidikan ya? Langsung di pendidikan. Oke. Saya kemarin sih sempat baca di sosmednya Dompet Duafa ya. Ya, sempat lihat stalking sosmednya macam. Nah, kita ngomongin tentang pendidikan ya. Tentang pendidikan, nah itu masih yang pendidikan untuk saat ini ya, pendidikan untuk saat ini kita masih berperang dengan sebuah pandemi. Nah, apa sih yang dilakukan tim pendidikan Dompet Duafa Jogja ya, khususnya selama pandemi ini? Karena saya sempat baca berita dan segala macam, ternyata sampai sekarang pun masih pembelajaran jarak jauh ya, istilahnya apa sih? PJJ, ada yang nyebut PJJ, ada belajar dari rumah, school from home. Gitu. Kalau Inggrisnya school from home. Nah, kalau dari Mbak Ayu sendiri sebagai orang dari Dompet Duafa Jogja, apa aja sih yang dilakukan tim pendidikan Dompet Duafa Jogja saat pandemi ini dan dalam proses pembelajaran jarak jauh? Karena kan ya Mbak Ayu itu di tim program pendidikan ya, berarti kan pendampingan tim pendidikan jadi ke sekolah-sekolah dan segala macam gitu. Jadi apa sih yang tim pendidikan lakukan gitu? Oke, kalau di pendidikan sendiri kan ada beberapa program lainnya ya, seperti pendampingan sekolah yaitu SLI, yang di mana saya fokus di sana sebenarnya. SLI itu Sekolah Literasi Indonesia, itu pendampingan sekolah. Nah, biasanya kalau untuk pendampingan sendiri, nah pandemi ini jadinya banyak dampaknya ya Mas, kayak tersistemik gitu dampaknya, tidak hanya ekonomi, pendidikan juga masuk di sana. Nah, kalau untuk peran kita sendiri ketika untuk pendampingan sekolah-sekolah, akhirnya yang dulu biasanya kita langsung datang ke sekolah, lihat perkembangan siswa, lihat perkembangan guru, perkembangan sekolah seperti itu. Nah, sekarang ya kita nanya-nanyanya lewat online juga akhirnya. Jadi pendampingan online gitu ya. Pendampingannya juga online akhirnya seperti itu. Nah, jadi kita berusaha untuk ngambil data, ngambil informasi dari guru-guru lewat online. Nah, biasanya sih guru-guru banyak bertanya terkait, karena ini hal baru ya Mas, hal baru tidak hanya untuk guru, tidak hanya untuk siswa, tetapi juga untuk seluruh insan pendidikan. Bahkan pemerintah juga, ini adalah hal yang baru untuk menghadapi pandemi juga. Nah, jadi beberapa sistem memang mengalami perubahan. Yang tadi belajarnya bisa tatap muka langsung di kelas, sekarang harus jarak jauh gitu. Nah, daring lewat daring gitu ya. Jadi ya guru banyak mengalami, istilahnya harus beradaptasi dengan hal itu semua. Beradaptasi, mencari formula yang paling tepat nih untuk pembelajaran. Apa sih yang paling tepat untuk menghadapi anak-anak, untuk istilahnya supaya tetap tujuan dari proses belajar itu dapat. Nah, biasanya kalau dari kita mendengarkan curhatan-curhatan dari guru, kita lihat dulu permasalahan di lapangan seperti apa. Kemudian kita combine dengan sebenarnya kalau dari pemerintah kebijakannya seperti apa, lalu apa yang bisa kita pelajari di sana. Kita coba carikan beragam istilahnya opsi atau kemungkinan yang bisa mungkin guru-guru kita laksanakan di sekolah. Nah, biasanya kita carikan kalau ada curhat
kegiatan atau informasi yang kita dapat. Gimana nih Mbak kalau misalkan pembelajaran jarak jauh tapi tujuan pembelajaran harus tetap tercapai. Sedangkan kalau jarak jauh otomatis yang ngajar nggak gurunya lagi kan ya, karena belajar di rumah otomatis dibimbing sama orang tua di rumah. Nah, itu bagaimana Mbak untuk menyinkronkannya? Sedangkan yang paham atau yang menguasai materi itu kan guru biasanya ya. Nah, akhirnya ya kita coba untuk menawarkan ke sekolah-sekolah. Biasanya kita berikan opsi-opsi, salah satunya coba dengan modul kayak gitu, modul pembelajaran. Modul pembelajaran ya. Oh, berarti dari situ juga Domba Duafa masuk ya, Mbak Ayu diri, Mbak Ayu sendiri dan tim pendidikan yang lain masuk di situ. Tadi kan bercerita tentang banyak curhatan guru nih. Nah, ya gitu yang akhirnya mengarah ke itu modul itu dari, maksudnya modul pembelajaran atau modul pembelajaran. Dan itu dari tim itu maksudnya ada kayak gini, kita kan membahasnya tentang Domba Duafa ya. Jadi dimulai dengan guru ada yang curhat nggak nih sama guru dampingannya Domba Duafa ya, tim pendidikan Domba Duafa Jogja itu ada yang curhat ke Mbak Ayu nggak? Ini tentang cara pembelajarannya itu kita harus gimana, dan di situ tim pendidikan Domba Duafa masuk tidak? Gitu. Ya, curhatannya tadi ya Mas, banyak curhatan. Salah satunya ya tadi, kalau secara garis besar sih guru-guru pasti curhatnya tentang bagaimana proses pembelajaran. Gimana nih caranya saya sebagai guru tetap memberikan yang terbaik untuk pendidikan anak-anak. Yang kedua pasti terkait tentang bagaimana nih solusinya, karena memang tidak semua kita, tidak semua anak-anak, tidak semua guru kemudian punya fasilitas yang memadai untuk pembelajaran secara daring ini, secara jarak jauh. Nah, jadi ada dua garis besar sih yang saya ambil tadi, pembelajaran sama ke fasilitasnya yang banyak untuk dipertanyakan. Ya, menjadi kendala gitu ya, gitu. Menjadi kendala itu ya gitu. Terus bahas tentang modul pembelajaran. Modul pembelajaran itu maksudnya gimana sih Mbak? Jadi, nah kalau posisinya kan sekarang ya tadi ya pembelajarannya jarak jauh. Guru banyak kan untuk controllingnya, mengontrol anak udah sampai mana nih. Prosesnya anak sudah sampai apa nih pencapaiannya, tetapi prosesnya memang tidak bisa dikontrol banyak. Kebanyakan kan anak belajar di rumah bersama orang tua. Nah, modul ini kita harapannya menjadi istilahnya jembatan antara guru di sekolah atau guru di rumah mungkin juga ngajarnya ya, dengan siswa belajar di rumah bersama orang tua. Jadi dari pemerintah juga sebenarnya sudah ada modul yang disiapkan untuk sebagai petunjuk untuk guru dalam mengajar, petunjuk siswa dalam belajar, dan petunjuk orang tua dalam mendampingi. Nah, itu ada. Tetapi memang kalau menurut saya pribadi akan lebih enak, akan lebih nyaman, akan lebih mudah ketika guru sendiri yang merancang. Karena kan guru sudah terbiasa dengan proses membuat rencana perangkat pembelajaran atau RPP seperti itu. Nah, sekarang di modul ini sebenarnya penuangan dari RPP-nya. Kalau RPP tadi dilaksanakan oleh guru dengan siswa di sekolah. Nah, kalau untuk modulnya ini bagaimana menuangkan perencanaan guru yang dilaksanakan oleh orang tua di rumah dengan anak di rumah belajar seperti itu. Jadi istilahnya ada penghubungnya lah antara ketiganya. Melalui modul itu. Jadi modul yang maksudnya dari modul pembelajaran itu berarti juga tim dari Mbak Ayu juga membantu ya, maksudnya merangkum atau bikin lah gitu. Kalau dari kita coba untuk memberikan gambaran besarnya, kita berikan beberapa contoh, nanti guru merancang sesuai dengan kebutuhannya. Kalau misalkan ada kendala, ada pertanyaan ketika buat, nah bisa menghubungi kita juga. Standby ya berarti. Sama-sama daring kan, jadi sama-sama daring. Gitu. Diminum Mbak Ayu, ini dari program pendampingan ekonomi Domba Duafa Jogja. Ini ada aloe vera drink. Sehat nih Mas. Sehat, insya Allah sehat. Ini aloe vera, minuman aloe vera. Ambil minum. Kalau dari modul-modul itu yang berarti kan tim pendidikan Domba Duafa juga masuk segala macam. Nah, berarti sudah ketemu belum di formulanya apa sih yang cocok gitu
gitu, modul seperti apa yang cocok, modul pembelajaran yang cocok untuk saat ini lah, itu seperti apa? Kalau kita sih yang tadi istilahnya memberikan opsi supaya memang di modul itu memperlihatkan, kadang kan orang tua juga bingung ya di rumah, anak belajar, nah ini saya harus mengarahkannya gimana, terus materinya yang ini kadang-kadang ya materi orang tua melihat materi yang mungkin udah dipelajari puluhan tahun yang lalu, untuk mengingat-ingat materi. Jadi memang di modul itu sebisa mungkin memperlihatkan apa yang harus dilakukan oleh orang tua, kemudian apa nih respon dari anak yang diharapkan, kemudian materinya apa bisa dijelaskan di sana, kegiatannya. Kemudian kalau di rumah kita arahkan untuk lebih kepada pendidikan karakter, bagaimana untuk misalkan sholatnya dijaga, kemudian disiplinnya, baik itu dari mandi, itu penting sekali karena mengingat anak nggak sekolah ya, nggak berangkat ke sekolah, hanya di rumah, kadang nggak kebiasaan untuk mandi paginya bahkan ikut hilang juga. Nah itu disiplin-disiplin seperti itu yang kita bisa tanamkan di modul pembelajarannya. Oke. Itu bisa diakses nggak itu modul pembelajarannya? Kalau untuk modulnya sendiri, kalau modul dari pemerintah bisa. Kalau dari kita masih untuk yang kemarin kita sosialisasikannya baru ke sekolah-sekolah dampingan. Sekolah dampingan. Berarti kalau untuk orang luar pengen mengakses nih, nanti kayak guru dari luar dampingan atau masyarakat umum atau ada donatur nih atau semua malah pengen mengakses modul yang maksudnya dibikin nih sama tim pendidikan Domba Duafa Jogja, itu bisa nggak sih? Untuk saat ini kita sebenarnya saat ini sudah membuka layanan yang kita buka untuk umum. Nah itu sebenarnya layanan untuk pendidikan, tetapi tidak hanya insan pendidikan kemudian hanya guru yang bisa untuk masuk ke sana, layanan ke sana, tapi orang tua juga, karena sekarang orang tua perannya nambah di rumah jadi guru juga. Nah itu bisa mengakses layanan itu untuk bertanya terkait tentang gimana nih untuk pembelajaran. Saya sebagai orang tua di rumah gimana nih untuk pendidikan karakter juga bisa, menanya tentang untuk parenting juga bisa, literasi juga bisa. Itu bisa ke layanan tanya guru istilah namanya di program pendidikan Domba Duafa Jogja. Oke. Caranya gimana itu? Caranya bisa langsung WA sih Mas. Kita menggunakan aplikasi WA. Maaf nomornya saya nggak hafal, jadi saya lihat dulu ya. Jadi layanan kita, layanan tanya guru bisa langsung WA ke 0895 3745 37689. Gitu. Nanti kita kasih link kontaknya di bawah ini. Kalau nggak ya di atas ini, di sana atau di belakang sana itu nanti ya. Di situ nanti ada link kontaknya, atau bisa langsung mengakses ke sosmednya Domba Duafa, ada di IG Instagramnya Domba Duafa di Dompet Duafa DIY. Nah, Domba Duafa DIY, atau di Facebook juga ada Domba Duafa Yogyakarta. Webnya, kita ada webnya juga kita ada web di jogja.dombaduafa.org dan kemanusiaan.org. Nah, kita membahas tentang kemanusiaan.org ini. Itu kan web campaign ya, kampanyenya Domba Duafa, namanya kemanusiaannya Domba Duafa itu ada di kemanusiaan.org. Nah, ada nggak campaign pendidikan yang masuk di kemanusiaan.org? Campaign kemanusiaannya. Nah, kalau yang tadi karena berangkat dari permasalahan yang dialami oleh masyarakat, maksudnya selama pembelajaran jarak jauh, anak-anak, orang tua, guru. Nah, itu kita ada campaign untuk kuota untuk bangsa, donasi kuota untuk bangsa. Itu programnya kayak gimana tuh, kuota untuk bangsa? Baik. Dan kenapa harus ada kuota untuk bangsa? Gitu. Karena sekarang kehidupan tanpa kuota kayak gimana gitu. Kuota untuk bangsa sebenarnya kampanyenya bukan hanya untuk kuota sebenarnya. Namanya kuota untuk bangsa. Kenapa? Karena memang anak-anak kita, guru-guru kita, orang tua sekarang untuk bisa mengakses pendidikan harus pakai kuota karena daring ya. Nah, tapi tidak hanya sebatas itu sebenarnya donasi yang coba kita untuk berikan ke masyarakat,
tetapi lebih ke fasilitas pendidikannya untuk bisa menjalankan pendidikan daring atau pembelajaran jarak jauh itu tadi. Bisa nanti kita bantu dari segi laptopnya, kalau nggak punya laptop, HP, karena banyak ini ya, banyak juga curhatan orang tua ya. Di balik PJJ itu banyak. Di balik PJJ masalah. Ada banyak kisah banyak kisah di belakangnya. Nah, dan Dompet Duafa masuk tuh di situ. Masuk di sana. Di donasi kuota untuk bangsa. Kuota untuk bangsa itu bisa diakses bisa langsung akses di kemanusiaan.org atau lihat info-infonya. Untuk lihat info-info di IG-nya Dompet Duafa, di @dompetduafa. DIY. Berarti nanti kampanyenya yang tentang kuota untuk bangsa atau mau pengen konsultasi tentang modul pembelajaran dan segala macam itu nanti bisa diakses di kemanusiaan.org itu atau langsung nanti kita kasih linknya di sini atau di sana. Oke. Nah, kuota untuk bangsa itu, nah siapa sih yang kalau donatur siapa aja mas silakan ya jadi donaturnya. Tapi itu akan didonasikan kemana sih kuota untuk bangsa itu gitu? Oke, kalau untuk untuk Dompet Duafa Jogja sendiri ya? Iya, kalau di Dompet Duafa Jogja sendiri otomatis untuk anak-anak, untuk guru-guru yang memang membutuhkan bantuan untuk memfasilitasi pembelajaran jarak jauhnya itu tadi di wilayah Yogyakarta khususnya seperti itu. Dan nanti kita juga ada beberapa sekolah dampingan. Kita ada tidak hanya sekolah yang kita dampingi, tetapi juga ada taman belajar yang anak-anaknya juga sekolah seperti itu. Nah itu nanti kita akan mengalokasikannya ke sana yang tentunya yang memang benar-benar membutuhkan. Oh gitu. Dan itu adalah sekolah atau siswa atau guru dampingan dari Dompet Duafa Jogja sendiri ya. Jadi tetap sekali lagi kita ingetin buat teman-teman, tadi udah dijelasin juga. Jadi kalau teman-teman pengen berdonasi kuota untuk bangsa, yang kita membantu teman-teman yang ada di luaran sana yang masih terkendala dengan proses pembelajaran jarak jauh ya, dengan proses daring ini, dengan cara daring ini, nanti teman-teman bisa mengakses di kemanusiaan.org kemanusiaan.org/kuota untuk bangsa kalau nggak salah. nanti teman-teman scroll aja sendiri, atau nanti bisa kita kayaknya bakal ada postingan tentang itu juga nanti di Instagramnya Dompet Duafa Jogja di @dompetduafa.di begitu. Nah, berarti cukup sih. Jadi intinya dari Dompet Duafa Jogja sendiri selama masa pandemi ini, tim pendidikan biarpun tidak tatap muka atau dengan pembelajaran jarak jauh atau daring itu, teman-teman dari Dompet Duafa Jogja bisa tetap berkontribusi di dunia pendidikan di Jogja secara khususnya dan Indonesia secara umum. Nah kayak gitu. Nah semoga dilancarkan Mbak Ayu programnya. Amin. Donaturnya banyak. Amin. Banyak ya. Jadi bukan cuma banyak, jadi banyak. Banyak berkah. Nah, insya Allah berkah. Nanti biar banyak teman-teman adik-adik kita yang sekolah yang terkendala dari fasilitas ya, bisa dibilang fasilitas pendidikan. Maksudnya ya lebih ke itu sih, semacam kuota internet atau mungkin gawainya. Kalau laptop mungkin ya ke guru lah, mungkin ya ke sekolah ya, itu sekolah dampingannya Dompet Duafa ya, bisa terakses, bisa kita dari Dompet Duafa Jogja sendiri bisa membantu teman-teman di seluruh sekolah di Jogja. Di mana aja itu? Di Gunung Kidul, ada di Kulon Progo. Oh, Gunung Kidul dan Kulon Progo ya fokusnya di itu. Jadi kita bisa membantu teman-teman yang ada di Gunung Kidul dan Kulon Progo gitu. Oke, see you teman-teman, sampai ketemu lagi di Humanita Podcast Dompet Duafa Jogja dengan insya Allah dengan konsep yang berbeda lagi mungkin. Ini konsep baru. Semoga pandemi ini sudah berakhir. Mbak Ayu dan teman-teman dari tim pendidikan juga bisa sekolah lagi, semoga bisa lancar lagi. Jangan lupa klik kemanusiaan.org. Nah